Kalau nanti kita artikan kemudian bila mana kata itu ya. Namun kalau dikaitkan memang itu tujuannya kepada Nasdem tidak merasa itu. Lucu ya orang berpolitik sekarang ya. Jangan deh niruin. Lo kok kayak gitu ya? Gimana sih maunya? Emangnya nggak punya kader sendiri? Begini, tadi juga disebutkan kan bahwa berdirinya satu partai politik itu salah satunya untuk mencari pemimpin. Ini pertanyaan berikutnya adalah dari kolam kecil, kolam gede. Kolam kecil, kolam besar di bahasa kami nggak ada itu. Nah kemudian soal pemahaman kader, memang dipersiapkan kader politik itu dididik, dilatih, dipersiapkan. Tidak ujuk-ujuk, ya mohon maaf tadi kolam kecil, kolam besar di bahasa kami nggak ada itu. Itu ciri khas PDI Perjuangan ya? Iya, nggak ada istilah ada kolam kecil, ada kolam besar, ada apa? Ada kolam yang memang dibikin diapakan menjadi candra di mukanya. Maka itu terus terang aja ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan di partai dan kemudian ada betul-betul jenjang kariernya ada dan kemudian sampai dianggap ini. Jangan lupa itu organisasi partai politik. Jadi ya terang dong, internalnya itu kan harus mempersiapkan. Saya tidak tahu kalau mempersiapkan di lain partai itu apa namanya, tapi kalau di kita udah jelas tuh kader. Untuk jadi kader aja susah. Nah soal rekrutmen, memang seperti yang dikatakan Dedi tadi, rekrutmen itu sudah bahagian daripada memang karakter, dididik. Hampir semua gubernur yang dari kami itu pernah DPR. Oli Dodo Kambe pernah DPR, Koster Bali DPR, Ganjar DPR, Gianto Kalimantan Tengah Palangkaraya DPR. Dan memang dianjurkan, diharapkan. Demikian juga yang wali kota itu akan berbeda dengan yang tiba-tiba. Dikaderkan begitu. Nah kemudian soal pemahaman kader memang dipersiapkan. Ini dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Makanya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Berikan kesempatan itu kepada putra terbaik bangsa, bukan putra terbaik partai. Iya kan kalau kayak gini konotasinya, sepertinya kan partai kayak nggak punya kader. Padahal udah jelas pemilu tuh ada, calon itu harusnya ada. Jadi pertanyaan saya, big question, mau bikin partai itu untuk apa? Loh ya loh. Itu maka tadi terus terang lebih otentik lagi omongan ibu dengan mengambil contoh. Partai itu karakteristiknya, bawaan badannya, dan sifatnya yang memang mendidik untuk membuat kader calon pemimpin. Itu memang tujuannya. Fundamen kita itu bukan kemudian untuk mencari orang yang hanya ada di pinggir kiri kanan kita dalam kolam yang kecil. Kenapa mesti begitu gitu? Karena memang kita mendirikan partai ini, Bang Surya mendirikan partai ini untuk kebutuhan seluruh anak bangsa. Iya, dompleng itu aturannya piye toh sampai gitu saya. Orang katanya aturannya udah jelas, yang bakalan calon itu pengusung, jadi bukan pendukung. Itu beda loh antara pengusung dan pendukung loh, itu oleh satu partai atau beberapa partai, aturannya ngono loh. Tapi kok aneh-aneh, udah nggak tahu ya, aku sendiri pak pikir ini apa toh ya makanya sorry. Itu yang kemudian membentuk pikiran Ibu Mega bahwa selayaknya lah partai bekerja keras mendidik kader-kadernya untuk menjadi pemimpin yang kemudian memegang jabatan-jabatan publik. Partai itu didirikan sebagai alat perjuangan bersama untuk mencapai cita-cita berdasarkan platform yang dibuat, ideologi yang dipegang. Tentu dengan alam pikir seperti itu make sense ketika Ibu bertanya, apa tidak punya kader sendiri? Sebetulnya secara teoretis partai politik itu kan memang dibentuk untuk merebut kekuasaan, ya Pak Bestariah. Maka salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik. Jadi siapa mau jadi apa di dalam satu sistem politik, dia harus masuk ke partai politik. Partai politik dibentuk untuk merebut kekuasaan, ajangnya adalah pemilu. Ada upaya yang namanya kaderisasi, pendidikan politik di dalam internal partai politik. Tujuannya apa? Mematangkan kualitas, skill, kompetensi dari kader. Nah, yang terjadi kemudian dalam demokrasi kita, banyak praktek diambil dari panggung sandiwara masukin ke DPR. Nah, ini sebetulnya
ciri khas liberalisasi politik dan juga menandai gagalnya proses penguatan dan konsolidasi. Di hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-50 kemarin, tanggal 10 Januari 2023, Ketua Umum PDI Perjuangan yaitu Megawati Soekarno Putri menyindir partai politik atau parpol yang mengusung kader partai lain untuk maju di Pilpres 2024. Megawati pun menyebut partai yang mengusung kader orang lain seperti tidak punya kader sendiri. Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarno Putri masih menjadi perbincangan usai menyampaikan pidato politik dalam acara Hari Ulang Tahun atau HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta, Selasa 10 Januari 2023. Seperti biasa, Megawati menyampaikan pidato dengan berapi-api, sesekali melemparkan candaan di depan ratusan kader PDIP yang datang. Pertama, saya mengapresiasi secara luar biasa pidato Ibu Mega, terutama karena beliau tampil benar-benar sebagai negarawan. Bahkan Bung Karno versi perempuan, ungkap pengamat politik Benny Hargens dalam dialognya di Catatan Demokrasi. Karena begitu berdiri di atas jauh daripada kepentingan partai atau kelompok. Ketika beliau coba sampaikan salam Pancasila, lalu berkaitan dengan PDIP sebagai penjaga Pancasila, imbuhnya. Boni pun mengaku kagum saat Megawati berbicara tentang kaitan antara pikiran dan juga batin. Ketika Bu Mega berbicara soal bondit, soal pikiran dan batin, itu kesimpulan yang sempurna bahwa disitulah seluruh proses politik dalam tradisi demokrasi. Tambahnya, lebih lanjut Boni menyoroti pidato Megawati yang berkali-kali menyebut nama Presiden Joko Widodo. Menurut Boni, Megawati tampak begitu bangga dengan Jokowi sebagai kadernya. Dalam pembicaraan itu, Bu Mega berkali menyebut Presiden Jokowi dan mengakui bagaimana kepemimpinan beliau untuk turun ke bawah, kata Boni. Itu menunjukkan bahwa PDIP sudah berhasil mencetak kader dan salah satunya Pak Jokowi. Tambahnya, pernyataan Megawati soal Presiden Jokowi tersebut juga menurut Boni bahwa PDIP sedang menunjukkan keutamaan kaderisasi, bukan mengambil calon dari luar kader. Menanggapi sindiran tersebut, politikus Nasdem Bestari Barus menegaskan bahwa pihaknya tidak merasa tersindir dengan pernyataan Megawati tersebut. Nasdem tidak merasa tersindir karena apa? Yang kita lakukan tidak ada yang melanggar daripada apa yang tertera dalam konstitusi kita, ucap Bestari dalam acara Catatan Demokrasi TV One Selasa malam 10 Januari 2023. Dia menegaskan Partai Nasdem terbuka terhadap siapapun yang ingin menjadi pemimpin Indonesia. Partai yang didirikan Surya Paloh itu tidak terbatas pada kadernya semata yang boleh maju sebagai pemimpin menurutnya. Surya Paloh, kata Bestari, mendirikan Partai Nasdem untuk kepentingan anak bangsa yang mau membangun Indonesia, bukan hanya untuk kepentingan keluarga, kolega terdekat. Partai Nasdem berdiri bukan untuk semata-mata untuk memberikan kesempatan lebih Bang Surya selaku Ketua Umum, bukan. Kepada keluarganya juga tidak, kepada kolega dekatnya juga tidak, tegasnya. Selain itu, Bestari juga menegaskan bahwa mengusung Anies sebagai Capres merupakan komitmen Nasdem untuk memberikan kesempatan pada semua anak bangsa untuk menjadi pemimpin. Ia beralasan dalam memilih Capres bukan hanya sekedar tengok kanan kiri saja, akan tetapi harus benar-benar memilih sosok yang layak. Meskipun orang tersebut bukan dari kader Partai Nasdem itu sendiri. Kita itu bukan kemudian untuk mencari orang yang hanya ada di pinggir kanan kiri kita dalam kolam yang kecil. Jadi ngapain kita tersinggung dengan hal itu? Karena memang Bung Surya mendirikan partai itu untuk kepentingan seluruh anak bangsa untuk menuju Indonesia yang lebih baik, ucap Bestari. Bukan sekedar hanya untuk, oh ini kader kami, itu pola lama. Pola baru adalah memberikan kesempatan yang besar kepada semua anak bangsa, termasuk orang yang tidak berpartai, sambungnya.